Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan share video tentang orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis merasa paling menderita di dunia ini gitu teman-teman ya. Nah, makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang mengalami hal tersebut gitu teman-teman yang merasa paling menderita di dunia ini, tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip biar kalian nanti mengerti, biar kalian nanti paham, dan ketika mengerti dan paham kalian bisa menangani perasaan tersebut gitu teman-teman ya. Nah, makanya tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya, karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis semuanya sudah saya share ya. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi yang sangat tidak nyaman, itu sudah di-share teman-teman ya. Dan kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir, itu juga sudah di-share. Nah, makanya biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Nah, itu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, seperti biasa juga, kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe, biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian yang lebih penting dan yang lebih utama, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya robbal alamin. Ya, minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan ini itunya dari gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Nah, itu teman-teman ya. Nah, kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, kalau seandainya belum membaik dari gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, pasti mengalami hal seperti itu gitu teman-teman ya. Jadi merasa paling menderita di dunia ini gitu teman-teman ya. Apalagi ketika misalkan selalu membanding-bandingkan dengan orang lain ya. Orang lain nih bisa lalu lalang, bisa bermain kemana-mana, bisa beraktivitas dengan normal. Nah, kita saat terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis bisanya hanya terdiam diri di rumah gitu teman-teman ya. Karena ketika terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis itu banyak sekali yang dirasa teman-teman ya. Jujur, itu sepengalaman saya dulu saat terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Jadi saat terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis selalu merasa tidak nyaman setiap harinya gitu teman-teman ya. Jangankan untuk beraktivitas ya, duduk kayak macam begini saja itu tidak nyaman teman-teman ya. Perasaan tidak nyaman itu sangat sering kita alami setiap harinya, bahkan setiap detiknya kita alami. Nah, itu teman-teman, jadi setiap harinya itu merasa tidak nyaman. Kemudian banyak sekali sensasi yang dirasakan, sensasi yang dihadapi gitu teman-teman ya. Dari ujung rambut sampai ujung kaki selalu saja ada yang dirasa. Nah, itu teman-teman, jadi setiap harinya itu kadang kita itu sering merasakan dikit-dikit seperti mau pingsan. Nah, itu teman-teman ya, dikit-dikit kita seperti mau mati. Nah, itu teman-teman, itu saat terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis ada kalanya mengalami fase seperti itu gitu teman-teman. Jadi ya melakukan apapun itu ya merasa tidak nyaman ya, melakukan apapun merasa tidak nyaman, tidak mampu gitu teman-teman ya. Resah dan was-was itu selalu hadir setiap harinya. Nah, itu teman-teman ya, saat terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, jadi badan itu terasa tidak nyaman setiap harinya. Dari ujung rambut sampai ujung kaki itu banyak sekali sensasi yang hadir gitu teman-teman ya. Nah, makanya wajar sekali sih sebetulnya gitu teman-teman ya, untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi
anxiety psikosomatis merasa paling menderita saat terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah itu teman-teman ya, paling menderita di dunia ini gitu teman-teman ya. Itu yang saya rasakan dulu saat terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah perlu diketahui teman-teman ya, untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, kenapa kita itu selalu merasa paling menderita di dunia ini, karena itu disebabkan oleh mental kita yang tidak tumbuh besar. Nah itu teman-teman ya, berbeda ketika orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, kalau seandainya mentalnya mental baja gitu teman-teman ya, justru di situ pemulihan akan lebih cepat. Karena apa? Karena ya sudah belajar masa bodoh teman-teman ya, ada sensasi sedikit saja dia nggak hiraukan gitu teman-teman. Nah, tetapi rata-rata untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, sensasi sedikit saja kita menjadi was-was, kita menjadi gelisah teman-teman ya. Nah itu menjadi patokan buat kalian bahwa mental kalian lah yang harus dibenahi gitu teman-teman ya. Kenapa saya katakan mentalnya yang harus dibenahi? Karena untuk semua sensasi dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu adalah gangguan rumahan, sensasi-sensasi rumahan. Nah itu teman-teman ya, contoh kecil. Orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis sering sendawa saja itu merasa terganggu teman-teman dan merasa gelisah. Kenapa nih setiap hari selalu sendawa? Nah itu teman-teman ya, dulu saat terkena sebelum terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, kita sering sendawa, kita biasa-biasa saja, kita tidak was-was, kita tidak cemas, malah berpikir wajar gitu teman-teman ya. Kenapa lu sering sendawa sekarang? Gak tahu nih, lagi masuk angin kali. Kan jawabannya cuma seperti itu. Nah tetapi sekarang saat terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, ada mental yang terganggu di situ. Ketika sering sendawa bingung ya. Nah itu teman-teman bingung, kenapa nih? Jangan-jangan takut gangguan yang berbahaya, jangan-jangan gangguan yang bisa mematikan. Selalu saja seperti itu. Nah itu teman-teman, nah makanya bagi teman-teman yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis kemudian selalu merasa paling menderita saat menghadapi sensasi dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, hal yang harus kalian benahi itu adalah di mental teman-teman ya. Perbaiki saja dulu mentalnya. Kalau seandainya mental kalian mental baja gitu teman-teman ya, pikiran kalian tidak akan kemana-mana karena ada rasa cuek. Jadi ketika cuek kalian berpikirnya dengan logika. Berbeda ketika ketakutan kalian masih hadir, ketakutan kalian masih besar, cemas kalian masih besar. Kalau seandainya hal-hal seperti itu masih besar, hal sekecil apapun kalian berpikirnya tidak jernih teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya, sering kentut, bingung juga gini, ada apa nih sering kentut nih, selalu seperti itu. Padahal sering kentut itu adalah wajar. Nah itu teman-teman, makanya saya selalu katakan bahwa sensasi dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu adalah sensasi-sensasi rumahan. Kalau seandainya kalian tidak dipicu dari pemikiran-pemikiran yang selalu salah gitu teman-teman ya, kalian bisa berpikir dengan logika, bisa berpikir dengan wajar. Dan ketika kalian berpikir dengan wajar gitu teman-teman ya, minimal kalian tidak akan takut. Nah itu teman-teman ya, banyak kentut setiap harinya. Kenapa nih sering kentut? Oh iya, karena memang banyak gasnya di usus kita, di lambung kita juga banyak gasnya. Berpikir wajarnya seperti itu. Tetapi berbeda ketika kalian pemikirannya masih perasaannya masih didorong dengan rasa ketakutan karena masih mental tempe gitu teman-teman ya. Sering kentut juga jadi masalah teman-teman ya. Jujur itu sepengalaman saya dulu saat terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah makanya bagi teman-teman yang sekarang belum membaik dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, ketika menghadapi sensasi dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis kemudian merasa paling menderita, merasa paling takut gitu teman-teman ya, benahi saja dulu mentalnya. Nah itu teman-teman, itu saya dulu gitu saat terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Dan ketika mentalnya dibenahi teman-teman, jadi setiap sensasi yang hadir juga kita bisa berpikir dengan logika. Wah ini nih kelayangan nih, seperti mau pingsan. Oh mungkin energinya sedang habis. Oh mungkin gula darahnya sedang turun. Nah itu teman-teman, dan ketika sudah berpikir ke arah sana karena memang tidak ada kecemasan, kita berpikirnya bisa wajar dan kitanya bisa menindaklanjutinya juga dengan wajar gitu teman-teman, dengan pas. Caranya seperti apa? Kalau seandainya energinya habis ya pasti kita harus makan lagi. Nah itu teman-teman ya, itu pengalaman saya dulu saat terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah makanya bagi teman-teman sekarang, ayo benahi mental kalian teman-teman ya.
Nah tetapi Pak, saya itu takut ya ketika membenahi mental, selalu menanamkan dalam pikiran bahwa ini tidak akan apa-apa. Tetapi setiap sensasi yang hadir, pasti rasa cemas itu selalu hadir gitu teman-teman ya. Lakukan pembiasaannya dari mulai sekarang. Ketika sensasi hadir, biasakan dalam pikiran kita itu bahwa ini tidak akan apa-apa, karena memang tidak akan apa-apa teman-teman ya. Selalu tanamkan seperti itu teman-teman, dan kalau seandainya kalian biasakan hal seperti itu selalu ditanamkan dalam pikiran kalian, kalian nanti akan bisa berpikir wajar, kemudian nanti mental kalian tanpa disadari akan tumbuh lagi. Nah itu teman-teman, dan ketika mental kalian tumbuh lagi, ada rasa cuek semakin besar, dan kemudian kalian tidak mengalami ketakutan terhadap setiap sensasi yang hadir saat terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Karena jujur, sepengalaman saya dari ujung rambut sampai ujung kaki, sensasi yang hadir itu adalah sensasi rumahan teman-teman. Bisa dijelaskan dengan logika kalau seandainya tidak ada kecemasan yang berlebih. Nah itu teman-teman ya. Waduh, ini baru aja share video, sekarang tuh lagi musim hujan teman-teman, dan sekarang ini lagi hujan. Tetapi dulu saat terkena gangguan aslam ini, ketika hujan kayak macam begini, wah langsung saya kambuh teman-teman ya. Nah tetapi karena memang sekarang sudah strong, ditambah lagi sekarang nanggung bikin videonya teman-teman ya, lanjut saja teman-teman ya, sambil ngelatih fisiknya gitu teman-teman ya. Dan itu juga menjadi patokan buat kalian. Ternyata ketika saat sudah sembuh total dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, keadaan kalian itu bakalan kembali lagi seperti dulu lagi gitu teman-teman ya. Mungkin saat terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, kena hujan kayak macam begini, wah kalian kambuh ya. Dari mulai kelayangannya hadir, kembungnya hadir lagi, cemasnya hadir lagi. Nah itu teman-teman ya. Nah tetapi kalian nggak usah khawatir teman-teman ya, ketika kalian sekarang saat terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, kalian harus yakin, kalian harus percaya bahwa kalian itu bakalan sembuh lagi, bakalan membaik lagi, bakalan sehat total teman-teman. Jadi kehidupan kalian yang dulu itu bakalan cepat kembali lagi. Nah itu teman-teman, makanya harus bisa memahami ke sana. Jangan pernah putus asa. Jadi ketika kalian putus asa, justru itu akan menambah penderitaan kalian. Kalian akan semakin paling menderita di dunia ini. Nah itu teman-teman ya. Nah mulai dari sekarang, bangkit dari mulai sekarang. Hindari ratapan-ratapan nasib, keluhan-keluhan, hindari teman-teman ya. Yakinkan saja dalam pikiran kalian, kalian bakalan sembuh teman-teman ya. Yang harus kalian lakukan adalah tetap saja menjaga 3P-nya. Pola makannya tetap dijaga, harus konsisten itu teman-teman ya. Pola hidupnya harus dijaga, dan itu juga harus konsisten teman-teman ya. Kemudian menjaga pola pikirnya, dan itu juga harus konsisten teman-teman, karena ketiga-tiga itu saling berketerkaitan. Nah itu teman-teman, jangan mudah menyerah dari mulai sekarang, bangkit dari mulai sekarang, semangat mulai dari sekarang. Tanamkan dalam pikiran kalian bahwa kalian bakalan sembuh, bakalan baik-baik saja, karena memang pada dasarnya kalian baik-baik saja. Yang tidak membuat kalian baik-baik itu adalah mental kalian saat ini sedang menjadi mental tempe. Apapun sedikit hal sedikit apapun menjadi besar karena kalian didorong penuh dengan ketakutan. Nah itu teman-teman, makanya harus bisa memahami ke sana. Nah itu teman-teman ya, video dari saya. Video kali ini tidak terlalu lama karena sekarang hujannya tambah besar teman-teman ya. Jadi mohon maaf sekali. Ini tadi saya mau share dari tadi itu karena sering terganggu dengan hujannya terus datang gitu teman-teman. Nah, makanya sekarang saya paksakan, tujuannya karena memang saya berjanji sama teman-teman itu, saya itu share videonya itu pengennya itu tiap hari gitu teman-teman. Tetapi sekarang banyak sekali gangguan ya. Hujannya tiap hari terus ada teman-teman ya. Dan mohon maaf sekali kemarin saya enggak live di TikTok gitu teman-teman ya, karena kemarin itu tidak terkontrol ya. Jadi saat mau live itu saya lihat kuota saya ternyata hanya tinggal beberapa giga lagi, dan saya berpikir mungkin tidak akan cukup, makanya kemarin itu saya tidak live di TikTok. Nah itu teman-teman, kalau sekarang mungkin karena kuotanya sedang banyak nih. Nah mungkin sekarang malam itu bisa live di TikTok. Nah bagi teman-teman yang belum mengikuti TikTok saya, ikuti TikTok saya diusahakan, diupayakan setiap malam itu saya live di TikTok. Bagi teman-teman yang ingin curhat silakan gitu teman-teman, dan biasanya saya live di TikTok itu setelah sholat isya. Nah itu teman-teman, bagi teman-teman yang belum mengikuti TikTok saya, ikuti TikTok saya, kita sharing di sana, kita ngobrol di sana. Nah itu teman-teman, semoga obrolan kita itu menjadi wasilah buat kita. Nah itu teman-teman ya.
Hujan semakin besar nih teman-teman ya. Hentikan dulu teman-teman ya videonya. Semoga saja videonya itu menjadi wasilah buat kalian. Semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian. Ingat ya, saat kalian sedang merasakan paling menderita di dunia ini gitu teman-teman ya, itu patokan buat kalian. Ternyata itu mental yang harus dibenahi teman-teman. Kenapa mental yang harus dibenahi? Karena seluruh sensasi dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu adalah sensasi rumahan. Dulu juga kita pernah mengalaminya. Sebelum terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, sensasi yang kita hadapi itu dulu pernah kita alaminya. Nah sekarang dialami lagi, tetapi kita mempunyai perasaan sangat kacau karena memang perasaannya sedang terganggu. Ada anxiety disorder di situ, ada kecemasan berlebih di situ. Nah itu teman-teman ya, berhubungannya dengan mental, makanya harus dibenahi itu adalah mentalnya. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya video dari saya. Semoga saja videonya itu menjadi wasilah buat kalian. Semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian. Ya minimal hanya sekedar menemani kalian lah yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Kemudian seperti biasa, sebelum saya akhiri videonya, saya selalu mendoakan sama teman-teman itu, semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, baik semangatnya, moodnya, tertawanya, pokoknya kehidupan kalian yang berwarna itu semoga saja cepat kembali lagi, karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman ya. Kemudian doakan saya juga teman-teman ya, agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya. Saya hentikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.